dalam rangka melaksanakan perintah wajib Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam selalu kita haturkan, selalu kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita, rasul utusan Allah, yang mana ajaran-ajaran beliau ini adalah untuk kebaikan, untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisani wa amalun bil arkan. Keyakinan yang dibenarkan di dalam hati dan lisan serta dipraktekkan di dalam amal perbuatan. Dalam arti kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya perintah dan larangan Allah ini adalah untuk kebaikan, adalah untuk keselamatan, adalah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita pada siang hari ini adalah mensyukuri nikmat umur di pergantian waktu, pergantian tahun 2025 nanti. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak terhitung banyaknya. Seandainya lautan dijadikan tinta dan ranting-ranting dijadikan pena untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tahsuha. Tidak akan bisa engkau menghitung nikmat-nikmat Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin, nikmat yang paling berharga bagi kita ini adalah nikmat umur yang panjang. Ini adalah nikmat yang sangat berharga yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai. Insyaallah kita akan memasuki nanti tahun 2025. Pada hakikatnya bertambahnya umur kita sebenarnya berkurang kalau menurut hitungan akhirat, karena umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Dirahasiakan oleh Allah. Ada yang umur 62 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 40 tahun sudah diambil oleh malaikat Israel. Pada zaman dahulu ya, ada umat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel diutus untuk mencabut umat, salah satu umat daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika itu dia mengetahui bahwasannya nyawanya ingin dicabut, maka dia berpindah tempat supaya tidak di situ malaikat Israel mencabut nyawanya. Nah,
Jadi dia ketika itu pergi ke negeri Cina untuk menyelamatkan nyawanya supaya tidak dicabut. Tapi namanya malaikat, dia gerak cepat. Di mana keberadaan kita, dia mengetahui. Kemana saja, walaupun kita pergi daerah mana, dia mengetahui. Karena sudah sampai waktunya, maka dicabutlah nyawa seorang umat Nabi Sulaiman ketika itu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak sedetik pun, sejam pun, sesaat pun, kalau sudah sampai waktu ajal kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut daripada nyawa kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memanjangkan umur kita. La in syakartum, kata Allah, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Apabila kau tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan oleh Allah ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pertanyaan ketika kita di alam barzah, di yaumil mahsyar, tentang pemanfaatan umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana ketika di dunia engkau memanfaatkan umur. Apakah umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk ibadah, atau untuk berbuat dosa dan maksiat? Kalau umur kita manfaatkan untuk ibadah, beramal, contohnya ada pembangunan masjid, kita tolong panitia pembangunan masjid untuk membangun, kita infakkan harta, sebagian harta kita. Ini adalah bagian daripada amal jariah kita.